Kamu pasti setuju kalau nggak ada lagi masa yang paling indah dan membahagiakan melebihi masa kanak-kanak. Kalau kamu lapar, kamu cuma perlu ngambil sendiri makanan yang udah dimasakin sama ibumu. Tanpa mesti mikirin dari mana makanan itu didapatkan dan sesulit apa mereka nyari uang untuk beli makanan itu. Bila kamu sakit, misalnya demam tinggi, maka ibumu akan segera meletakkan tangannya di atas dahimu dan mengompresnya. Kalau kamu terluka, baik secara fisik maupun batin, maka orang tuamu akan segera menenangkan perasaanmu dan menyembuhkannya. Bila kamu nemuin suatu keadaan yang menyulitkan, misalnya sepedamu rusak, maka kamu gak perlu repot-repot memperbaikinya sendiri. Kamu cuma tinggal ngomong aja ke bapakmu dan bapakmu akan segera memperbaikinya. Bapakmu juga akan datang untuk membelamu kalau ada orang lain yang menyakitimu atau membulimu. Kalau kamu melakukan satu tindakan aja yang bagus dalam pandangan orang dewasa, misalnya makan dengan lahap, maka kamu akan dapat pujian yang berlimpah dari mereka. Saat itu perhatian orang tua, guru-guru, atau yang lainnya semuanya tertuju padamu, karena bagi orang dewasa, anak kecil sepertimu bagaikan seorang raja. Saat itu kamu tidak pernah sadar betapa stabilnya kehidupan, sampai-sampai kamu malah menginginkan untuk segera tumbuh dan memasuki dunia dewasa. Hal itu terjadi karena kamu berpikir bahwa dunia dewasa jauh lebih indah, karena bisa bebas pergi kemanapun, melakukan apa saja, atau membeli apapun yang kamu mau, tanpa harus ada izin dari ayah dan ibumu. Namun setelah beberapa saat kamu memasuki usia dewasa, gak tahu kenapa kamu malah merasakan suatu kehampaan dalam hidup. Masa dewasa yang kamu dambakan itu nyatanya bukanlah masa yang penuh kebebasan, tetapi sebagai masa-masa yang penuh beban dan derita diselimuti perasaan kesepian yang gak akan ada yang merasa peduli pada nasibmu selain dirimu sendiri. Dunia yang indah dan penuh warna saat masih kanak-kanak kini berubah menjadi terasa sangat kejam, dan kamu pun mulai nyadar bahwa di dunia ini terdapat suatu hal yang mengerikan, yaitu kenyataan. Kenyataan yang berupa kerasnya kehidupan, sulitnya mencari pekerjaan, sulitnya memperoleh uang, pahitnya penilaian orang lain, atau kenyataan yang jauh berbanding terbalik dengan rencana-rencana indahmu. Dunia ini semakin terasa keras dan bengis ketika kamu harus berpisah dengan orang tua untuk pergi bekerja, yang mungkin saja pekerjaan itu bukanlah pekerjaan yang kamu cita-citakan. Kamu dituntut untuk bekerja di bawah telunjuk orang lain agar bisa tetap bertahan hidup, dan dunia pekerjaan tidaklah peduli padamu baik saat hujan, panas, atau kamu sedang sakit. Kalau sudah waktunya untuk bekerja, maka kamu gak boleh berhenti. Sungguh benar-benar nyesekan, padahal saat kamu masih kanak-kanak, orang tuamu akan marah kalau kamu hujan-hujanan karena mereka khawatir kamu akan jatuh sakit. Kalau kamu berhenti sehari saja dan tidak bekerja, maka kamu tidak akan mendapatkan apa-apa, namun siapa yang peduli, dan tidak akan ada yang memberikanmu uang meskipun kamu menangis darah. Namun itu gak seberapa dibandingkan dengan rasa sakit orang-orang yang berharap untuk bisa bekerja, namun semua pintu pekerjaan tertutup baginya dan jadilah pengangguran yang bukan cuma kerasa pedih tetapi juga memalukan. Dulu saat kamu masih kecil, kamu bagaikan boneka lucu yang setiap orang merasa ingin memanjakan dan memujimu. Namun kini orang-orang seolah hilang karena terlelap dengan kesibukannya masing-masing. Dan tidak ada satupun yang berkeinginan untuk memperhatikanmu. Apakah kamu sakit, butuh, atau bahkan hilang, tiada satupun yang peduli. Orang-orang hanya akan sadar pada keberadaanmu di saat mereka tahu bahwa kamu sedang memiliki sesuatu yang berguna bagi mereka. Namun kalau kamu sedang terpuruk, orang-orang akan kembali menghilang entah kemana perginya. Dulu semua kebutuhanmu selalu dipenuhi oleh ayah dan ibumu, namun saat kamu dewasa tugas mereka sudah selesai. Bahkan sebaliknya, kamulah yang harus membantu memenuhi kebutuhan mereka yang mungkin sudah berusia semakin lanjut. Masa kecil yang tanpa tanggung jawab, penuh keceriaan dan penuh kebebasan itu kini hanya tinggal kenangan. Mungkin banyak di antara kamu yang memiliki harapan bahwa akan ada sebuah keajaiban yang bisa membuatmu kembali ke masa kanak-kanak agar bisa menikmati keindahannya, namun hal itu adalah hal mustahil. Masa lalu adalah tempat yang sangat jauh, sampai-sampai kamu tidak akan pernah bisa mendatanginya kembali. Mungkin karena bengisnya dunia yang kamu tempati di masa dewasa membuat kerinduanmu akan masa kecil yang indah itu semakin lama semakin besar, sehingga jiwamu sepertinya benar-benar terjebak di masa itu. Kamu pun pura-pura tidak menyadari hal itu dan selalu berusaha untuk menyangkal diri bahwa sebenarnya kamu belum dewasa dan merasa belum waktunya untuk menerima tanggung jawab seperti orang dewasa pada umumnya. Kamu malah lebih suka untuk melakukan sistem pertahanan dengan bertingkah laku seperti anak kecil. Kamu tidak ingin bekerja, padahal lowongan pekerjaan mungkin telah tersedia. Kamu tidak ingin pergi dari rumah dan selalu ingin bersama dengan ayah dan ibumu.
Atau mungkin kamu lebih memilih untuk tidak terlalu banyak menghayati kehidupan di dunia nyata dan memilih untuk melarikan diri ke dalam dunia mimpi dengan memperbanyak tidur atau melarikan diri ke dalam dunia khayalan. Jika kamu adalah orang yang merasa bahwa kehidupan masa kanak-kanakmu terlalu indah untuk dibandingkan dengan masa dewasa, maka kamu tidak salah. Namun jika kamu menolak semua keadaan yang ada sekarang dan memiliki keinginan mustahil untuk kembali ke masa kecil, maka kamu sudah memiliki salah satu penyakit dari ribuan penyakit jiwa. Karena jiwa yang normal adalah jiwa yang terus mengalami pertumbuhan dan memiliki naluri untuk terus maju dan siap menghadapi tantangan-tantangan baru. Masa dewasamu mungkin tidak sebagus masa dewasa orang lain. Dalam hari-harimu sebagai seorang dewasa, mungkin saja begitu banyak cita-cita yang terlalu jauh untuk jadi kenyataan, kegagalan yang datang silih berganti. Kamu bisa simpan dulu kenangan masa kecilmu dan belajarlah untuk menjalani kehidupan dewasamu dengan santai, tanpa harus membebani pikiranmu dengan harapan yang terlalu tinggi. Gak ada orang yang tiba-tiba aja sukses dan menjadi kaya saat ia baru memulai langkahnya di usia dewasa. Karena keberhasilan sebagian besar didapatkan seseorang saat memasuki usia pertengahan. Selagi kamu masih muda, janganlah menolak setiap pengalaman-pengalaman berharga dalam hidupmu. Terimalah semua pengalaman bahagia, memalukan, hingga pengalaman traumatik. Rasakan setiap rasa dari rasa manis hingga pahitnya kehidupan, sehingga kamu benar-benar tahu bagaimana caranya menjadi semakin dewasa. Saat kamu dewasa, bukan berarti hidupmu harus dipenuhi dengan genre yang serius mulu kan? Dan janganlah mikir bahwa dalam dunia dewasa tidak ada tempat atau waktu lagi untuk bersenang-senang dan bermain. Karena bahagia dan bermain berhak untuk dilakukan oleh siapapun tanpa ada batasan usia, meskipun wujudnya tidak lagi sama seperti permainan di masa kanak-kanak. Rekreasi adalah nama lain untuk bermain bagi orang dewasa. Saat kamu dewasa, kamu bisa meluangkan waktu di sisa-sisa tanggung jawabmu untuk pergi mengunjungi tempat yang baru, mencicipi makanan baru, atau melakukan hal-hal baru. Lakukanlah semua itu dengan riang gembira untuk sejenak saja melupakan semua kejenuhan, putus asa, kegagalan, atau rasa sakitmu sebagai seorang dewasa. Semoga kamu diberi kekuatan hingga tiba saatnya kamu mendapatkan apa yang kamu cari selama ini dalam hidupmu. Oke?